Bayangkan jika suatu hari kamu jatuh cinta kepada seseorang, namun ternyata orang itu adalah ibumu sendiri. Inilah legenda tragis dari Tanah Sunda. Kisah tentang cinta terlarang, kemarahan seorang anak, dan asal-usul berdirinya sebuah gunung besar di Jawa Barat. Legenda Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di Tanah Sunda yang subur dan dipenuhi hutan lebat, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Dayang Sumbi. Ia hidup sendirian di sebuah rumah di tepi hutan. Suatu hari, saat sedang menenun kain, alat tenunnya tiba-tiba jatuh ke tanah. Dayang Sumbi mengucapkan sebuah sumpah tanpa berpikir panjang. Siapapun yang mengambilkan alat tenunku, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami. Tak lama kemudian, alat tenun itu diambil oleh seekor anjing hutan bernama Tumang. Namun Tumang bukanlah anjing biasa. Ia sebenarnya adalah jelmaan dewa yang sedang terkena kutukan. Karena telah mengucapkan sumpah, Dayang Sumbi tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Akhirnya, ia pun hidup bersama Tumang. Beberapa waktu kemudian, Dayang Sumbi melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan pemberani. Ia sangat gemar berburu di hutan. Namun ia tidak pernah tahu bahwa Tumang sebenarnya adalah ayahnya sendiri. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu bersama Tumang. Tetapi hari itu, mereka tidak mendapatkan satupun hewan buruan. Karena kesal, Sangkuriang justru membunuh Tumang. Ia bahkan membawa hati Tumang pulang untuk dimasak. Ketika mengetahui kebenaran itu, Dayang Sumbi sangat marah dan sedih. Dengan penuh emosi, ia memukul kepala Sangkuriang dengan sendok nasi hingga terluka. Merasa sakit hati dan takut dimarahi ibunya, Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumah. Ia mengembara jauh selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun mengembara di hutan dan pegunungan, Sangkuriang akhirnya kembali ke tanah kelahirannya. Ia kini bukan lagi anak kecil yang dulu diusir dari rumah. Sangkuriang telah tumbuh menjadi pria kuat dan pemberani. Namun, takdir mempertemukannya dengan seseorang yang akan mengubah segalanya. Di desa itu, Sangkuriang melihat seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya lembut, tatapannya tenang, dan kecantikannya seolah tak dimakan oleh waktu. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Namun Sangkuriang tidak mengenalinya. Hari demi hari berlalu. Sangkuriang semakin sering bertemu dengan wanita itu. Perasaannya tumbuh semakin kuat. Tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya, Sangkuriang akhirnya menyatakan niatnya. Ia ingin menikahi Dayang Sumbi. Awalnya, Dayang Sumbi tidak menyadari siapa pemuda itu. Namun, ketika ia melihat luka di kepala Sangkuriang, tiba-tiba ingatan lama muncul kembali. Luka itu adalah luka yang ia buat sendiri bertahun-tahun lalu. Saat itu juga, Dayang Sumbi sadar, pemuda di hadapannya adalah anaknya sendiri, Sangkuriang. Dayang Sumbi sangat ketakutan. Ia harus menggagalkan pernikahan itu. Namun, ia juga tidak bisa langsung menolak. Akhirnya, ia memberikan syarat yang hampir mustahil. Sangkuriang harus membuat danau besar dan sebuah perahu raksasa. Semua itu harus selesai dalam 1 malam, sebelum matahari terbit. Tanpa ragu, Sangkuriang menerima tantangan itu. Dengan kekuatan luar biasa dan bantuan makhluk goib dari hutan,
pekerjaan besar itu dimulai. Pohon-pohon besar ditebang, tanah digali, air mulai memenuhi lembah, perahu raksasa hampir selesai dibuat. Malam semakin larut, namun pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai. Danau sudah terbentuk dan perahu raksasa hampir selesai dibuat. Dayang Sumbi mulai panik. Jika pekerjaan itu benar-benar selesai sebelum fajar, maka ia harus menikahi anaknya sendiri. Dengan cepat, Dayang Sumbi menyusun sebuah rencana. Dayang Sumbi kemudian menyalakan api besar di sebelah timur. Cahaya api itu membuat langit tampak memerah, seperti cahaya matahari pagi. Ia juga mengibaskan kain putih ke langit. Langit pun terlihat terang. Ayam-ayam di desa mulai berkokok, seolah-olah fajar telah tiba. Para makhluk gaib yang membantu Sang Kuryang terkejut. Mereka mengira pagi telah tiba. Karena takut pada cahaya matahari, mereka segera meninggalkan pekerjaan itu. Dalam sekejap, semua makhluk gaib menghilang kembali ke hutan. Sang Kuryang terkejut melihat semua bantuan gaib menghilang. Pekerjaannya belum selesai. Fajar tampaknya telah tiba. Ia merasa telah gagal. Namun beberapa saat kemudian, Sang Kuryang menyadari sesuatu. Ini bukan fajar. Ia telah ditipu. Amarahnya meledak. Dengan kemarahan yang luar biasa, Sang Kuryang menendang perahu raksasa yang hampir selesai dibuatnya. Perahu itu terlempar jauh, berputar di udara, dan jatuh terbalik di tanah. Konon, perahu yang terbalik itulah yang kemudian berubah menjadi sebuah gunung. Gunung itu kini dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu yang terbalik. Legenda ini telah diceritakan turun-temurun di tanah Sunda, mengajarkan kita tentang takdir, kemarahan, dan kesalahan yang membawa penyesalan. Dan hingga hari ini, Gunung Tangkuban Perahu masih berdiri megah di Jawa Barat, menjadi saksi bisu dari kisah tragis Sang Kuryang.